Mereka terkubur dalam adonan semen yang hampa udara di bagian pondasi di tengah jembatan. Dan kalau misalkan ada suara gamelan atau degung terdengar di malam hari guys, itu menjadi pertanda kalau misalkan esok harinya akan ada sesuatu yang terjadi. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan banyak uang ya. Dan pastinya selalu berbagi rezeki. Dalam video kali ini, Galeri Manisa akan membahas tentang tumbal proyek guys. Kalau dengar kata tumbal proyek itu jadi merinding ya. Dan juga ada rasa seperti gimana ya, takut gitu, terus ya pengen marah juga sama si pelakunya, terus kasihan juga ya kan sama si korbannya. Wah, pokoknya perasaan ini campur aduk deh guys. Berbicara tentang tumbal proyek atau tumbal spiritual, konon tumbal manusia atau tumbal berupa kepala itu menjadi sebuah persembahan yang wajib bagi mereka yang sudah mempunyai perjanjian sama makhluk gaib guys. Jadi biar pembangunan proyeknya itu lancar tanpa ada hambatan guys. Lalu tumbal proyek ini apakah mitos atau fakta? Ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Daripada bingung, bersama Markas, mari kita bahas. Jembatan Cirahong merupakan satu-satunya peninggalan Belanda yang ada di Kabupaten Ciamis guys. Dan jembatan Cirahong ini memiliki dua fungsi guys. Jadi bawah dan atas. Jadi bagian bawahnya itu digunakan untuk mobil dan juga motor, dan atasnya untuk jalan kereta guys. Jadi jembatan Cirahong ini melintas di atas Sungai Citandu yang merupakan perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan juga Kabupaten Ciamis guys. Wah, jembatan ini dapat menampung banyak kendaraan ya guys. Tapi kalian jangan khawatir, karena jembatan yang panjangnya 202 meter ini pembangunannya itu cukup kokoh karena menggunakan baja yang cukup banyak dan juga cukup rapat guys. Namun dibalik keunikan jembatan Cirahong ini guys, sampai sekarang jembatan ini masih menyimpan banyak misteri guys. Bahkan sampai tahun sekarang pun 2021 masih banyak pengakuan warga setempat yang melihat banyak penampakan hantu guys. Bahkan juga ada yang mendengar suara orang menangis gitu guys, dan hal-hal gaib semacam yang lainnya lah. Lalu kenapa sih jembatan yang cantik dan juga unik ini selalu dikaitkan dengan hal yang gaib? Karena berdasarkan hasil investigasi retrokognisi tim Kisah Tanah Jawa, diketahui bahwa awal pembangunan jembatan Cirahong ini agak sulit guys. Jadi untuk membangun jembatan Cirahong ini ada penunggu Sungai Citandu, yaitu sebangsa jin ya, yang meminta tumbal sepasang pengantin baru guys. Dan menurut beberapa sumber dan juga kepercayaan orang setempat, jadi pengantinnya itu harus benar-benar pengantin baru guys, yang belum ditidurin sama suaminya guys. Jadi memang si pengantinnya itu harus benar-benar yang masih fresh gitu, masih perawan, masih disegel. Dan juga si suaminya itu harus benar-benar masih perjaka, belum toel sana sini gitu guys. Dan yang cukup anehnya itu persyaratannya itu harus yang cantik dan juga ganteng pasangan suami istrinya guys. Jadi kalau misalkan burik itu nggak mau itu si jin. Jadi kisah mistis jembatan Cirahong ini bermula ketika pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1893 hendak membangun sebuah sarana transportasi, yaitu jalan kereta api yang menghubungkan antara jalur timur dan jalur selatan guys. Jadi sebelum pembangunan jembatan itu kan dulu orang pribumi di sana tuh masih percaya ya dengan kepercayaan magis atau mistisnya itu. Terus ada yang bilang sama pemerintah Hindia Belanda dulu itu, kalau misalkan pembangunan jembatannya pengen lancar tanpa ada gangguan yang lain-lain gitu, harus memberikan atau meminta izin gitu ya sama sesepuh yang ada di sana guys. Nah setelah itu perwakilan Hindia Belanda menemui sesepuh yang ada di sana guys, yang bernama Sukasna. Dan Sukasna pun bilang kalau misalkan pembangunan jembatan itu tidak akan berjalan lancar karena terganggu hal-hal yang mistis guys. Namun pada saat itu perwakilan Hindia Belanda itu nggak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis guys, sehingga dia tidak mempercayai apa yang diucapkan Sukasna. Dan pada saat pembangunan dimulai, benar aja guys, banyak gangguan yang terjadi yang di luar nalar guys. Seperti Sungai Citandu yang tiba-tiba meluap banjir bandang gitu guys, padahal gak ada hujan. Dan juga banyak gangguan mistis yang lainnya. Dan karena kejadian itu jadi menyulitkan proses pemasangan fondasi jembatan itu guys. Akhirnya perwakilan Hindia Belanda yang tadi itu kembali menghubungi dan juga mendatangi Sukasna guys untuk meminta bantuan.
Dan setelah itu melalui ritualnya Sukasna mencoba berkomunikasi dengan sosok goib penunggu Sungai Citandui itu guys. Dan ternyata benar guys, tempat dimana akan dibangun jembatan itu ternyata dihuni oleh sepasang siluman ular yang bernama Aki Boang dan Nyai Odah. Dan siluman itu juga mengaku kalau misalkan mereka itu terganggu karena adanya pembangunan proyek yang dibangun tanpa meminta izin mereka guys. Mungkin dalam hati orang itu ya, gimana mau izin, Anda aja nggak kelihatan. Dasar siluman, mungkin kayak gitu ya. Tapi aneh juga ya guys, kenapa siluman di sana bisa membuat Sungai Citandui banjir gitu guys. Wah, apa karena siluman itu punya anak buah di hulu sungai gitu sehingga disuruh buat banjirin itu lahan pondasi, atau memang dia itu punya kekuatan yang cukup besar sehingga bisa membuat si Sungai Citandui ini banjir. Wah, sulit dicerna memang. Oke lah, lanjut aja ke pembahasan. Dan setelah itu Sukasna bermediasi dengan siluman ular tadi guys, dan mereka mengajukan satu syarat, yaitu meminta tumbal sepasang sepasang pengantin baru guys. Dan mereka berjanji akan menjaga jembatan itu berdiri tegak sampai ratusan tahun. Dan yaitu tadi, sepasang pengantin baru yang masih perawan dan perjaka dan juga cantik dan ganteng guys, untuk diangkat jadi anak mereka. Wow, seru banget ya. Dan kemudian syarat itu disampaikan kepada perwakilan proyek guys, dan pihak Hindia Belanda juga mengiyakan syarat yang diminta guys. Nah, pada saat itu guys, kebetulan ada pemuda ya yang bekerja di proyek itu yang akan melangsungkan pernikahan guys. Dan setelah itu mereka juga diselidiki apakah kriteria mereka itu sesuai nggak sama yang diminta oleh si siluman ular itu guys. Setelah diselidiki ternyata kriteria mereka itu sesuai dengan yang diminta guys, yaitu memiliki paras cantik dan juga tampan dan perjaka dan juga masih perawan. Dan rencana jahat pun mulai dipersiapkan oleh pemerintah Hindia Belanda guys. Dan mereka juga menyiapkan centeng-centeng untuk menculik pasangan pengantin baru itu guys. Dan ketika selesai melakukan akad nikah, sepasang pengantin baru itu langsung dijemput para centeng guys. Centeng ya guys, bukan kenteng, centeng. Dan ketika para centeng datang ya, setelah akadnya selesai itu, mereka diiming-imingi akan diberikan hadiah guys. Dan juga mereka itu diundang sama pemimpin proyek dan akan memberikan hadiahnya langsung sama pemimpin proyek. Lalu sepasang pengantin baru itu mengiyakan aja gitu guys. Ya kan seneng dapat hadiah pernikahan ya kan. Namun sayang sekali guys, hari kebahagiaan itu berubah menjadi hari yang terburuk bagi sepasang pengantin baru ini guys. Setelah sampai di lokasi, mereka bukannya mendapatkan hadiah yang mereka impikan, tapi mereka malah dijadikan tumbal proyek guys. Mereka dibawa ke lokasi pengecoran pondasi jembatan di tengah sungai. Dan saat tidak ada orang yang tahu dan menjelang maghrib, semua ubur rampe dan juga sesaji sudah disiapkan dan juga disimpan di bawah pondasi. Dan dalam posisi terikat, pasangan pengantin baru itu dimasukkan ke dalam lubang pondasi guys. Jadi memang pada saat itu tidak ada banyak orang yang tahu guys. Jadi cuma orang-orang tertentu aja yang tahu. Setelah itu para pekerja proyek disuruh lembur untuk mengecor jembatan guys, dengan alasan mumpung tidak ada banjir. Dari atas itu tuh adonan semen, batu dan juga kerikil tuh mereka gelontorkan sampai menimpa pasangan pengantin baru itu guys. Mereka ditumbalkan untuk proyek jembatan Cirahong guys. Mereka terkubur dalam adonan semen yang hampa udara di bagian pondasi di tengah jembatan. Dan jika memang cerita ini, kisah ini benar ya guys, aku doakan semoga mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan jembatan Cirahong pun sampai sekarang masih menyimpan banyak misteri guys. Dan juga dari cerita-cerita rakyat ya, seperti kalau misalkan lagi berjalan sendirian gitu, seperti ada yang melayang-layang kayak tahu kuyang atau kuntai, gak tau lah. Atau misalkan kalau misalkan lagi jalan tuh sendirian, seperti ada yang mengikuti macan jadi-jadian gitu guys. Dan jembatan ini juga terkenal menyeramkan karena sering menjadi tujuan bagi warga untuk bunuh diri guys. Dan kalau misalkan ada suara gamelan atau degung terdengar di malam hari guys, itu menjadi pertanda kalau misalkan esok harinya akan ada sesuatu yang terjadi. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Apa kalian percaya tentang kisah misteri yang ada di jembatan Cirahong? Komen di bawah ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Jangan lupa kalau kalian suka, klik like. Dan kalian yang baru menonton video Galeri Malisa, segera subscribe. Dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, oke? Semoga terhibur, bye-bye.